Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi mengenai sejarah perkembangan awal ilmu sosiologi. Teman-teman siapkan buku catatan, alat tulis, dan modul belajarnya ya. Di video pembahasan kali ini ada dua poin penting yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah mengenai sejarah perkembangan awal ilmu sosiologi. Lalu yang selanjutnya adalah definisi dari para ahli mengenai pengertian sosiologi. Oke, hari ini kita akan bahas dulu poin pertama ya, mengenai sejarah perkembangan awal ilmu sosiologi. Untuk teman-teman kelas 10 sekarang mungkin agak asing mendengar kata sosiologi, karena materi pembelajaran sosiologi ini memang baru dipelajari di kelas 10 SMA. Kalau dulu kalian di IPS, kalian belajar IPS terpadu, sebetulnya sudah belajar juga materi sosiologi sebagian. Ada interaksi sosial, mungkin kalian sudah tidak asing lagi, ada globalisasi, ada penyimpangan sosial, dan lain sebagainya. Semua yang kalian pelajari di SMP itu masuk ke dalam materi sosiologi kalau masuk di pelajaran SMA. Oke, kita langsung saja bahas mengenai materi pertama, yakni mengenai sejarah perkembangan awal ilmu sosiologi. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ilmu sosiologi ini pertama kali muncul itu di Eropa. Ada dua peristiwa penting yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi ini. Yang pertama adalah revolusi industri, yang kedua adalah revolusi sosial di Prancis. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai revolusi industri dulu. Revolusi industri terjadi pada masyarakat Eropa di akhir abad 19. Pada saat itu terjadi transformasi atau perubahan kehidupan masyarakat dari tradisional menuju pada kehidupan yang lebih modern. Salah satu contoh transformasi kehidupan masyarakat tradisional menuju ke arah modern adalah kegiatan agrikultur atau bertani. Sebelum terjadinya revolusi industri, masyarakat melakukan kegiatan bertani itu menggunakan tenaga manusia atau hewan. Namun setelah terjadinya revolusi industri, tenaga manusia dan hewan itu tergantikan oleh tenaga mesin, sehingga akibat adanya revolusi industri tersebut terjadi beberapa permasalahan sosial karena adanya pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Dari peristiwa tersebut, masyarakat mengalami adaptasi kehidupan baru, dan tidak sedikit mereka yang menolak perubahan karena mereka terdampak dari adanya perubahan sosial itu. Antara lain ada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan mengenai revolusi industri. Intinya bahwa revolusi industri ini terjadi karena adanya transformasi atau perubahan kehidupan masyarakat dari tradisional menuju pada kehidupan yang modern. Adanya perubahan tersebut menimbulkan beberapa masalah sosial, sehingga terjadinya ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai revolusi yang kedua yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi, yakni revolusi sosial di Prancis. Kekuasaan raja yang absolut atau mutlak membuat rakyat hidup tertekan dengan berbagai kewajiban yang memberatkan. Kondisi itu membuat kecemburuan sosial bagi masyarakat. Dengan kondisi Prancis yang seperti itu, membuat ketidakpuasan dan menimbulkan kemarahan rakyat, sehingga menimbulkan pemberontakan dan terjadilah revolusi sosial yang membuat dan mengubah dari politik yang absolut atau mutlak menjadi kondisi yang lebih demokratis. Adanya dua revolusi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial, sehingga mendorong para ilmuwan sosial untuk melakukan sebuah penelitian, dan pada akhirnya hasil dari penelitian sosial tersebut dihimpun dan menjadi sebuah ilmu, satu kesatuan ilmu yang diberi nama sosiologi, yang mana objek dari kajiannya itu adalah masyarakat. Nah, orang yang mencetuskan ilmu sosiologi adalah Bapak Auguste Comte, di mana beliau dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Itulah yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Nah, sosiologi sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin, yakni socius dan logos. Socius itu artinya teman, logos itu artinya ilmu. Secara sederhana mungkin kalian tangkap bahwa ilmu sosiologi itu adalah ilmu berkawan. Betul. Nah, sosiologi sendiri adalah sebuah ilmu yang mana objek kajiannya adalah masyarakat, di mana setelah kita belajar sosiologi, kita akan lebih paham mengenai berbagai dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, supaya kalian lebih jelas, kita bahas definisi sosiologi dari dua ahli. Yang pertama ada dari Paul, yang kedua ada dari Seleucus Marjan.
Menurut Paul, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan kajian pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Lalu yang kedua, menurut Selo Sumarjan, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial termasuk perubahan sosial. Nah, kalau kita lihat dari dua definisi ahli sosiologi tersebut, kita bisa ambil kesimpulan atau inti dari pengertian yang disampaikan oleh mereka. Yang dimaksud dengan ilmu sosiologi adalah sebuah ilmu yang mana merupakan rukun dari ilmu sosial yang memusatkan kajiannya pada masyarakat. Jadi, pada tayangan video kali ini, kalian sudah belajar dua poin penting. Yang pertama adalah sejarah perkembangan ilmu sosiologi, yang kalian sudah tahu ternyata sosiologi itu lahir karena adanya dua revolusi besar, revolusi industri dan revolusi Prancis. Lalu yang selanjutnya, kalian sudah tahu juga bahwa sosiologi sendiri berasal dari dua kata, yakni sosius dan logos, di mana objek kajian dari sosiologi adalah masyarakat. Itulah tayangan video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.